Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, saya akan menjelaskan terkait pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Kita kemarin sudah mendiskusikan hal ini, syarat untuk keseimbangan pasar yaitu PD sama dengan PS ya. Nah, bagaimana nanti ketika ada pajak yang dikenakan oleh pemerintah gitu ya. Contohnya ini ada fungsi permintaan suatu produk P sama dengan 12 min 2Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus Q. Bagaimana ketika dikenai pajak 3 per unit? Kita coba yang pertama selesaikan yaitu keseimbangan pasar sebelum pajak. Kita coba di sini berarti PD ya. PD sama dengan PS berarti 12 min 2Q sama dengan 3 plus Q. Kita selesaikan. Berarti min 2Q. Yang ini ke sana. Berarti min Q sama dengan 3 min 12. Nah, ini dengan ini. Hasilnya min 3Q sama dengan 3 min 12 min 9. Q-nya sama dengan min 9 per min 3. Hasilnya 3. Nah, 3 ini sebagai jumlah barang atau kuantitas ya, kuantitas sebelum dikenai pajak QE. Ya, 3. Nah, kita masukkan 3 ini ke dalam persamaan bisa ke PD atau ke PS. Kita coba masukkan ke PS-nya. Jadi sama dengan 3 plus Q. Hasilnya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini PE-nya. PE berarti nanti ada titik E, equilibrium atau keseimbangan pasar sebelum pajak 3,6. Nah, itu adalah keseimbangan pasar sebelum pajak. Bagaimana ketika keseimbangan pasar setelah dikenai pajak 3 per unit? Ini pajak akan berpengaruh pada fungsi penawaran. Berarti di sini PS sama dengan 3 plus Q. Ya. Dikenai pajak berapa? 3. Berarti PST sama dengan 3 plus Q. Ya, plus Q. Plus T-nya berapa? 3. Ya. Jadi ini adalah T. Nah, kita masukkan lagi PD sama dengan PST. Nah, PD-nya berarti 12 min 2Q sama dengan PST-nya ini kan 6 plus Q. Nah, berarti ini sama dengan 6 plus Q. Kita masukkan 12 min 2Q. Berarti min 2Q min Q sama dengan 6 min 12. Ini dengan ini hasilnya min 3Q sama dengan min 6. Q-nya, nah, Q-nya sama dengan min 6 dibagi min 3. Hasilnya 2. Ini adalah Q setelah dikenai pajak. Nah, terus bagaimana P-nya? Nah, P-nya bagaimana? Kita masukkan Q sama dengan 2, kita masukkan ke salah satu boleh ini 6 plus Q boleh, berarti P ST nanti ya. Ini adalah keseimbangannya setelah pajak, berarti PET. Nah, PET sama dengan 6 plus Q. Berarti sama dengan 6 plus 2. Hasilnya 8. Nah, apakah nanti hasilnya sama ketika dimasukkan ke fungsi permintaan? Iya, sama. Di sini kan 12 min 2Q. Berarti 12 min 2 kali 2. Nah, berarti hasilnya 8. Oke, ini nanti untuk menggambarkan grafik ya. Setelah dikenai pajak itu hasilnya berarti titiknya 2,8. Nah, oke. Nih nanti kedua titik equilibriumnya ini nanti kita gunakan untuk menggambarkan grafik. Terus yang selanjutnya, berapakah penerimaan pajak total oleh pemerintah? Tinggal kita masukkan saja T besar, ini T besar, sama dengan T dikalikan QT, atau Q setelah pajak. Gitu ya.
ini QT. Berarti di sini 3 kali 2. Ya. Nah, ini. Nah, berarti sama dengan 6. Terus besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen berapa? TK berarti sama dengan PT dikurangi PE. PT ini adalah berarti P setelah pajak, ya, dikurangi, tinggal dikalikan. Berarti P setelah pajak 8 dikurangi keseimbangannya tadi 6, ya. 6 kalikan QT atau Q setelah pajak 2. Nah, 8 dikurangi 6 2. 2 kali 2 4. Ini besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini. Terus yang selanjutnya, berapakah besar pajak yang ditanggung oleh produsen? Tinggal dikurangi saja berapa tadi hasilnya kan pajak total oleh pemerintah tadi di sini, penerimaan pajak total oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah. Nah, hasilnya 6. Nah, besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen itu 4. Berapakah yang ditanggung oleh produsen? Tinggal dikurangi saja, 6 dikurangi 4. Ya. Berarti berapa itu hasilnya? Berarti 2 ya, 4 6. Di sini 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, jadi begini untuk mencari berapa sih penerimaan pajak oleh pemerintah, besar pajak yang ditanggung oleh konsumen, dan berapa juga besar pajak yang ditanggung oleh produsen. Ini saya kira cukup ini ya, bisa dipahami. Dan sekarang kita coba untuk menggambarkan grafiknya. Untuk menggambarkan grafiknya, yang kita lakukan pertama, kita lihat di sini persamaannya terlebih dahulu. Kita tuliskan persamaannya. Ini 2P sama dengan 12 min 2Q. 12 min 2Q. P sama dengan 12 min 2Q. Ini untuk PD-nya. Dan untuk PS-nya berarti sama dengan tadi 3 plus Q. 3 plus Q. Nah, kita coba grafiknya. Yang pertama, kita gambarkan dulu untuk PD-nya. Ya. Ini PD. Kita coba. Ya. Untuk PD coba kita. Untuk PD dulu. PD sama dengan 12 min 2Q. 12 min 2Q. Nah, ketika Q-nya 0, ketika Q sama dengan 0, berapa P-nya? Nah, P sama dengan Q-nya 0, berarti P sama dengan 12, ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana ketika P-nya yang sama dengan 0? Nah, P-nya sama dengan 0, berarti Q-nya berapa? Q sama dengan berapa? Nah, P-nya 0, berarti kan 0 sama dengan 12 min 2Q. Ya, berarti 12 sama dengan 2Q. Q-nya sama dengan 6. Ya. Nah, ini untuk PD-nya. Nah, sekarang untuk PS-nya. PS, ini sebelum pajak ya. Sebelum pajak, PS 3 plus Q. Nah, ketika Q-nya 0. Ketika Q sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. P-nya sama dengan 3. Nah, ketika P-nya yang 0. Nah, Q-nya berapa? Q sama dengan berapa? Nah, berarti 0 sama dengan 3 plus Q. Berarti Q sama dengan negatif 3. Ini ya. Ini nanti kita gunakan untuk menggambar grafik.
Nah, di sini kan ada 2 tadi nggih. Setelah persamaannya yang berubah yaitu setelah dikenai pajak PST tadi persamaannya menjadi 3 plus Q plus 3. Berarti 6 plus Q. Nah, yang selanjutnya berarti PST atau P setelah pajak itu persamaannya 6 plus Q. Ketika Q-nya sama dengan 0, ya, berarti P-nya sama dengan 6. Ya, dimasukkan saja 6 plus 0. Nah, ketika P-nya, P sama dengan 0, berarti Q-nya berapa? Nah, P-nya 0, berarti 0 sama dengan 6 ditambah Q. Q-nya negatif 6. Nah, ini 1, 2, 3 kita sudah mendapatkan untuk titik-titiknya nanti untuk kita gambarkan grafik. Terus jangan lupa tadi yang pertama equilibrium. Sebelum dikenai pajak tadi berapa? 3,6 ya. 3,6. Di sini 3,6 tadi keseimbangan pasar sebelum pajak 3,6. Nah, setelah dikenai pajak, ini ya, ada yang menuliskan ET atau E aksen, boleh. Setelah dikenai pajak tadi berapa? 2,8. Itu ya. 2,8. 2,8. Nah, kita gambarkan grafiknya. Di sini, saya coba pakai warna biru. Nah, misalkan ini anggap lurus ya. Nah, ini adalah diagram Kartesius. Nah, 0, di sini Q-nya, di sini Q, di sini P. Yang pertama, ini titik ini tadi, PD-nya berarti titiknya 0, ini ya, yang ini 0,12. Nah, 0,12. Ini kalau di sini saya tidak menggunakan skala, hanya kira-kira saja. Nanti silakan ketika rekan-rekan menggambarkan grafik ya harus sama ya. 0 misalkan di sini 12. Ini di sini 6. Nah, 0 12, terus yang selanjutnya 6,0. Berarti misalkan 6 di sini. 6 di sini 12, 6,0. Nah, ini 6,0 dan tadi 12 ya. Ini saya misalkan garis. Nah, ini adalah PD-nya. PD. Nah, bagaimana dengan PS-nya? PS kita coba. Saya coba dengan warna PS-nya warna hijau. Coba. PS. PS tadi titiknya. Berarti titiknya di sini 0,3 ya, 0,3 dan min 3,0 ya. 0,3 ini separuhnya ini sini nggih. Ini 0,3. Ini 0,3 di sini. Nah, 0,3. Misalkan di sini min 3-nya. Nah, ini kita putus ya. Ini kita tarik ke sana. Ini. Bentar, ini. Nah, ini. Nah, ini tadi min 3 nggih, min 3. Ini ke sana, ini di titik 3. Nah, ini rekan-rekan bisa dilihat, ini adalah titik E-nya. Kalau nanti rekan-rekan menggambarnya tepat, pasti di sini akan ketemu 3,6. Kalau ini mendekati nggih. Nah, ini adalah titik keseimbangan pasar sebelum dikenai pajak. Gitu ya, ini titiknya ada di titik 3,6. Ya.
Nah, terus yang berikutnya bagaimana setelah pajak? Setelah pajak berarti titiknya tadi kalau PD-nya sama, tinggal menggambarkan untuk yang PS. Setelah pajak saya berikan gambar warna merah biar berbeda untuk membedakan nggih. Ini yang pertama tadi 0,6 berarti 0,6 berada di sini. 0,6 dan min 6,0 ini min 6,0. Min 6,0. Berarti min 6 ada di sini ya. Ini nanti kalau digambarkan ini harus sejajar. Ini nanti sejajar. Nah. Nah ini. Ini di sini min 6,0, ini 0,6 ya. Nah, ini rekan-rekan bisa dilihat. Ini berada di titik 8 gitu ya. Nah, ketika ke bawah ini titiknya 2. Jadi setelah pajak atau keseimbangan setelah pajak itu titiknya tadi 2 atau koordinatnya 2,8 ya. Nanti rekan-rekan bisa menggambar dengan skala yang tepat, dicoba kembali untuk mempermudah perbedaannya nggih. Kita bisa lihat di sini nanti perbedaan dengan subsidi. Kalau pajak, setelah pajak ini S-nya, PST-nya ini berada di atas grafik sebelum pajak. Oke, ini penjelasan singkat untuk pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nanti yang berikutnya subsidi setelah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.